Kita mulai acara. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang akan diiringi oleh Aja. Kepada para pengunjung kafe Diharapkan untuk berdiri sebentar. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang melakukan kegiatan. Boleh ya Bang, Kak? Indonesia tanah ini, tanah tumpah darah di sanalah aku berdiri, jadi tanjung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di tengah cewek-cewek cantik. Oke, Bang Haris ini adalah seorang guru musik di sekolah musik Yamaha. Harus gitu dong Bang, harus gitu dong. Profilnya dibicara apa? Disampaikan. Kasih dulu. Oke, kasih. Dan juga bendahara kampung musisi. Wow. Juga punya band yang namanya HSN Friends dan Vici. Banyak banget ya? Aduh, banyak banget ya. Oke. Seperti biasa Bang Haris, kita mau minta penjelasan kampung musisi dari Bang Haris Suraya Negara, karena Bang Haris ini termasuk orang yang lama ada di kampung musisi. Enggak, lebih lama Ardi dari Oke, halo kawan-kawan semuanya. Sini ada Bang Gojek, ada sinergitas dari Albawangi, abang-abang dari klub motor semuanya, abang-abang dari BNN, kakak-kakak juga, terima kasih. Ini ada Dorpas. Udah tahu foto pakai masker. Kita ini kampung musisi Pekanbaru sejak tahun 2020 bulan Juni. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, pada intinya untuk menyuarakan berkarya tanpa narkoba, untuk regenerasi. Karena kalau bukan kita lagi yang menyuarakan berkarya tanpa narkoba, siapa selain kita? Benar banget ya Bang Haris. Konon katanya untuk menyerang atau melumpuhkan suatu negara itu kita nggak perlu pakai senjata yang militer yang luar biasa aja, kirim aja opium ke sana, bikin bodoh masyarakatnya, udah gampang itu dikalahin. Gitu ya Bang Harum ya? Bang Harum. Bang Haris. Terima kasih banyak untuk setiap komunitas dan organisasi yang hadir pada malam hari ini. Ada YIRA, Yayasan Insan Riau Amanah, BNN Provinsi Riau, MPW Pemuda Pancasila Riau, Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, Dinas Pariwisata Pekanbaru, Rumah Relawan Duafa, ASKR Auto Works, Euphoria Cafe and Resto, Dempo Home Cooking and Resto, Pusat Bantuan Hukum Pro Bono Pradi Pekanbaru, Coffee Garage, Kantor Hukum Indrawan SH dan rekan, CV Singgalang Sakti, PT Nagamas Arif Sejati, ROD Chapter Pekanbaru, Badan Pengurus Wilayah OI Riau, Kampus Tikan, abang-abang Albawangi, kakak-kakak, Ruang Kayu Pelalawan, Rumah Balada Indonesia Banten, Pondok Cerdas,
Podcast Bincang Bak Sampah, Himpunan Mahasiswa Pariwisata, PT 8 Sukses Bersama, Lemesin Aja. Selamat datang Mbak Anda. KPJ, Esal Skincare, Fatriani VJ, Cempaka, Solid Foundation, Madu Sumatera, thank you Melinda. Ngopi Masa Depan, PCC, Paguyuban Bikers Klasik Custom Tapung Riau, Forum Masyarakat Peduli Tapung Riau, LBH Pos Bam Kumadin, Winda Songket Riau, RX King Indonesia, Bakso Soponyono Cak Agus, Usgar Paint Workshop, Karang Taruna Tuah Madani, Ava Scratch, Kedai Kapital, Lion Parcel Avengers. Kita kampung musisi membuka pintu untuk bersinergi bagi kita. Apa yang bisa disupport untuk kampung musisi untuk menyuarakan berkarya tanpa narkoba dengan senang hati yang kita terima. Yang panas apa bang? Itu dia tadi support yang keren-keren dari teman-teman kita. Oh ya Bang Aris, karena Bang Aris ini kan sudah lama nih di kampung musisi. Lebih lama Ardi. Itu terus. Jadi apa sih Bang Aris yang selama ini Bang Aris ini pendapat dari kampung musisi setelah Abang bergabung di komunitas kampung musisi ini? Kalau untuk kampung musisi bukan apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa kita berikan. Bagus, Karena luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Aris. Aris tanggal berapa sekarang? 21 Oktober 2021 Pekanbaru. Karena kita bergerak untuk bangsa Indonesia, apa yang kita bisa perbuat untuk Indonesia, mulai dari hal-hal seperti ini, Yang panas menyuarakan cahaya, Pak. berkarya tanpa narkoba. Memang nampak sekali gurunya ya. Boleh? Boleh. Ini dia Bapak Gusri Putra Dodi SHMH selaku Wakil Ketua DPC Paradi. Oh, ini Bapak, kepada Bapak dipersilakan. Iya, Kasih tepuk tangan dulu buat nama tangannya banyak dong. Waduh, tepuk tangannya. Jangan heboh, jangan heboh. Nah, gitu. Baru aja. Oke, Arung silakan mic-nya Arung. Kita matikan lagi kan? Oke, Bapak, selamat malam Bapak. Malam. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Boleh sapa dulu dong teman-teman kita di sini. Halo malam semua. Assalamualaikum. Aduh, tadi kan kita nih yang bawain apanya Rum, jargonnya kampung musisi nih. Shirley pengennya Bapak yang bawain jargonnya kampung musisi. Masih ingat nggak? Yes, benar sekali. Tapi Bapak yang ngomong kampung musisi, teman-teman yang jawab berkarya tanpa narkoba. Yang kecil suara Bapak ya Pak. Oke. Saya agak berat nih. Agak berat loh. Oke. Kampung musisi. Berkarya tanpa narkoba. Sekali lagi dong Pak, masih lemes banget nih mereka. Mungkin pada belum makan. Oh iya, lupa pesan kali ya Pak. Kampung musisi. Berkarya tanpa narkoba. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih tepuk tangan lagi buat narasumber kita. Aduh. Oke, dan Bapak bisa perkenalan dulu dong kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman di sini masih ada yang belum mengenal Bapak gitu loh. Sesingkat, padat, jelas gitu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gusri Putra Dodi. Profesi saya sehari-hari advokat. Advokat ya Pak ya. Kadang-kadang nyambi juga jadi dosen. Jadi dosen juga. Terus kalau saya di advokat aktif juga di DPC Pradi, saya sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Jadi Di Bapak ini adalah wakil PBH Pradi, saya salah satu penasehat. penasehatnya. Banyak ya Pak ya Lumayan. organisasinya. Kasih tepuk tangan lagi dong buat Pak Gusri. Aduh Pak Gusri. Dibaca dari profil Bapak nih sepertinya panjang sekali perjalanan Bapak ya. Soalnya ini baca profil dari sini tahun segini udah pernah juga jadi ini ya, apa namanya, ada aktif di LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Itu benar Pak sampai Iya. sekarang? Jadi saya aktif di LPJK itu dari tahun 2016. 2016? Dari 2014, 16 sampai 2020. Jadi setelah keluar Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, LPJK ditutup secara daerah, tapi secara nasional tetap ada. Tetap ada ya? Tidak ada lagi di daerah. Oke. Karena Bapak ini kan
banyak nih profesinya nih sama organisasinya. Bisa nggak Bapak ini keseharian Bapak tuh selama satu hari itu gimana dari sini ke sini gitu loh? Karena kayaknya bagi waktunya itu gimana gitu Pak, saking banyaknya itu loh. Kalau saya enjoy aja ya. Enjoy aja ya, Iya. makanya awet muda gitu ya. aduh. Kalau saya enjoy aja. Yang penting bagi saya pekerjaan tidak menjadi suatu beban. Gitu. Oke. Kita nikmati, Ingat, kita cintai pekerjaan. itu bukan suatu Karena beban. kalau kita jadikan pekerjaan itu adalah sebagai beban, lama-lama dia akan menimpa kita, yang akhirnya kita mati karena pekerjaan. Itu prinsip saya. suatu motivasi loh dari Bapak Gusri. Pekerjaan itu bukan beban ya Pak ya. Nah, kita yang mengatur jadwal pekerjaan itu seperti apa, jangan sampai kita yang diatur pekerjaan. Karena Tapi kebanyakan orang kalau kita yang diatur pekerjaan itu sudah ada sebelum kita ada. Nah, Yes. bagaimana kita memanage pekerjaan itu Luar biasa. sehingga dia tidak menjadi beban bagi kita. jadi karena ini menarik ya yang tadi Bapak bilang, bagaimana kita yang memanage pekerjaan gitu. Kasih tips dong Pak. Aduh, apalagi aku yang diatur sama pekerjaan. Aduh, gimana nih? Kalau saya dalam dalam menjalani profesi ya, saya punya target. Misal untuk pengurusan case. Kalau yang case-nya itu saya lebih disiplin dalam waktu biasa. Disiplin dalam waktu itu satu tips ya, disiplin dalam Ketika waktu. saya membuat janji dengan orang, saya misal janji jam 8. Maka seperti benar. tadi janji dengan Kampung Musisi jam 8 janji, Iya, jam setengah 8 saya sudah ada di sini. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong, semangat banget nih Pak Gusri. Setengah 8 aja udah datang. Itu yang sudah dicari ya. Kalau sudah janji, saya udah oke kan. Kalau telat, saya tunggu. Benar? Kalau udah terlalu lama telat, saya tinggal. Oh, itu dia ya. Gak ada kasih pain ya Pak ya? Nggak ada. Nggak kasih pain. Karena kalau kita tidak mendisiplinkan kita dengan klien kita atau dengan apa kita, maka kita juga tidak akan bisa mendisiplinkan orang secara lebih jauh lagi. Bagus. Itu suatu tips untuk jadi leadership juga itu. Benar ya Pak ya? Ada lagi tipsnya? Pasti Ya, banyak nih tipsnya. tipsnya yang pasti itu jaga atur waktu. Atur waktu. Efisiensi Efisien, mungkin. iya. Maka saya juga bisa sekarang kemarin saya baru menyelesaikan buku saya. Bapak udah ada nulis buku? Ada nulis buku tentang arbitrase. Saya tulis. Apa tadi Pak? Arbitrase. Arbitrase itu apa? Arbitrase itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oh, itu bahasanya tinggi banget ya. Aku masih belum paham. Aduh. Oke. Selain itu ada lagi Pak tipsnya. Pastinya banyak dong tipsnya. Karena Bapak nih termasuk orang yang luar biasa ya, bisa banyak organisasi, bisa bekerja dengan bagus gitu loh. Pasti kita yang muda-muda ini pengen tips dari Bapak gitu kan, karena sudah menjalaninya gitu. Ya, tipsnya selain efisiensi waktu, saya juga tidak membatasi pergaulan. Saya menerima welcome bergaul dengan siapa saja. Benar sekali. Yang penting tidak dalam rangka menjustifikasi kita, tidak melakukan pelanggaran hukum dalam pergaulan itu, apalagi terkait nanti penyalahan narkotika. Itu dia. Ini kan berbahaya. Langsung masuk ke Kampung Musisi. Pokoknya bagi saya itu siapapun bisa menjadi teman. Iya benar sekali Pak, tapi itu kan tergantung pada orangnya gitu ya Pak ya. Bisa dibawa kemana dia gitu. Ya. Oke Pak, jadi setelah Bapak kan nih, Bapak nih datang nih di Kampung Musisi melihat acara kita, ada nggak sih saran dari Bapak gitu loh untuk perkembangan di Kampung Musisi ini? Oke, kalau saran saya mungkin di jangkauannya saja diperluas lagi. Oke Bapak, terima Karena- kasih sudah menegur kami, itu luar biasa. Sasarannya juga harus dijelaskan. Benar sekali Pak ya. Kalau bisa masuk ke sekolah-sekolah seperti Yes. apa, karena kaum rentan itu adalah remaja. Kaum rentan ya, benar remaja. Remaja adalah kaum rentan karena sifat dari remaja itu dia selalu ingin mencoba. Ketika Yeah. orang menawarkan ke sesuatu, ini seperti apa sih rasanya? Pengen tahu gitu ya, Pengen Pak, tahu ya? Nah, setelah dicoba, rata-rata orang memberi suatu sampel itu gratis, nggak ada yang bayar kan? Iya benar. Nah, Ujung-ujungnya ketagihan. gitu ya. ujung-ujung setelah ketagihan, akhirnya bayar beli. Bayar beli. Ketika benar. ada uang beli, ketika nggak sanggup, nggak ada uang, akhirnya
macam-macam. Macam-macam, benar Ada sekali yang- Pak. ada Copet. ada begal, Benar sekali. jambret, atau ada yang curi orang tua. Terakhir saya lihat berita di TV itu di Medan kalau saya nggak salah. Iya. Itu karena nggak bisa beli rokok, minta uang sama neneknya, nggak dikasih, neneknya dibunuh. Iya benar. Itu udah kerasukan Ada setan. beberapa hari yang lalu saya nggak salah. Iya benar. Cuman karena rokok gitu Karena ya. rokok, ya. Bisa membunuh nenek sendiri gitu ya, Bunuh Pak, ya. nenek sendiri karena dia minta uang sama neneknya, nggak dikasih, akhirnya neneknya dibunuh. Benar sekali Pak. Itu udah nggak ngerti lagi deh ngomongnya, kenapa bisa sampai gitu ya, udah kerasukan setan gitu ya. Setan jahanam gitu. Maka sesuatu yang merusak akal pikiran sebaiknya kita hindari. Benar sekali Pak. Oke. Jadi yang menarik juga lagi di sini, selain sebagai advokat, Bapak ini pernah diangkat menjadi mediator non hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru sejak tanggal 16 Maret 2020. Benar Pak? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Gusri. Jadi gimana tuh perasaannya Pak menjadi ini mediator ya? Nah, ini mediator ini agak beda dia dengan advokat ya. Kalau advokat kita berdiri pada posisi subjektif, orang yang kita bela, kuasa yang kita Iya. terima. Mediator kita dihadapkan pada dua orang yang bersengketa. Dua orang yang bersengketa, Ya, nih misal nih, siapa namanya? Serli Pak, Shirley sama Arum. Arum lagi sengketa, dihadapkan pada saya selaku mediator. Saya harus menengahi permasalahan itu, tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Oh, jadi Nah, itu dia mediator. Itu dia mediator intinya. Kalau advokat kita akan bela Akan siapa bela. yang beri kuasa. Iya, benar. Makanya kadang-kadang ada semacam anekdot di teman-teman itu, Iya. maju tak gentar bela yang bayar. Maju tak pinter bila yang bayar. Tapi nggak semua advokat Wah, kayak semua gitu. yang bayar. Itu Jangan- anekdot saja. Tapi Bapak sendiri kalau yang salah mau nggak nih dibela? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya. Kita advokat itu bukan membela kesalahan orang. Benar. Nah, kita advokat itu adalah membela proses hukumnya. Proses Apakah hukum. proses hukum ini sudah dijalankan dengan benar? Misalnya ada seseorang ketangkap nih Benar. dengan suatu tindak pidana. Terus undang-undang menyebutkan bahwa dia dalam pemeriksaan harus didampingi Harus didampingi. seorang advokat atau penasihat hukum. Ya. Nah, kita di situ adalah memberikan advis hukum bukan untuk menutupi kesalahan dia. Oh, jadi bukan untuk menutupi kesalahan, Iya. tapi memberikan advis hukum. Misal dia dalam pemeriksaan dipukuli. yes. Seharusnya dalam hukum itu tidak boleh dilakukan karena hukum pidana kita itu ada namanya azas presumption of innocence. Wow, apa tadi Pak? Azas Presumption of innocence. of innocence. Semua orang itu tidak bersalah di mata hukum sebelum ada vonis pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Oh, itu ya. Oke, itu satu ilmu lagi tuh, Pak. Contohnya ketika terjadi pemeriksaan tadi, misalnya dia dipukul. Nah, itu fungsi kita di situ adalah supaya dia tidak dipukul. Bukan berarti fungsi kita itu ketika dia melakukan tindak pidana akhirnya tindak pidana hapus, tidak. Tetapi kita untuk menggiring proses hukum itu supaya dibuktikan secara hukum yang benar. Gitu. Jadi ini ada menarik juga nih Pak. Contoh nih, Bapak nih lagi mengatasi satu masalah dan ini bersalah gitu loh. Oke, sebelum itu kan Bapak proses nih ininya apa namanya, kata Bapak tadi hukum-hukumnya segala macamnya lah itu. Nah, setelah diproses ternyata dia salah, itu gimana tuh ceritanya Pak? Kelanjutannya? Ya, hukum itu kan yang paling utama itu adalah pembuktian. Iya, pembuktian. Seseorang misalnya dituduh mencuri. Iya. Dalam contoh Shirley aja deh. Iya, oke, Jauh-jauh boleh. Shirley tuduh mencuri nih di Indomaret sebelah. Nggak boleh sebut merek ya. Oh, nggak boleh sebut. di toko sebelah gitu. Di toko sebelah. Dituduh nyuri di toko sebelah. Iya. Nah, penyidik di dalam hal ini pihak kepolisian harus membuktikan apakah benar ada di toko sebelah ini barang yang hilang. Iya, Terus benarkah Shirley yang mengambil? Siapa yang melihat Shirley yang mengambil? Barang apa yang diambil? Oke. Nah, itu yang dibuktikan. Itu yang Kalau ternyata itu tidak ada bisa dibuktikan. Misal
kejadian di sini pukul 20.00. Ternyata Shirley pukul 20 masih di Bangkinang. Iya. Ada saksi yang melihat di Bangkinang. Nah ini kan artinya hukum tidak bisa membuktikan bahwa Shirley yang mencuri. Iya, benar. Itulah salah satu tugas penasihat hukum untuk membuktikan apakah orang ini bersalah atau tidak. Oke, itu dia. Satu ilmu juga ya. Karena kebanyakan kan katanya pengacara nih, advokat. Yang salah juga katanya dibela gitu loh. Yang kita sering dengar gitu loh. Yang penting Emang. duitnya ngalir gitu. Saya dulu ya di baru-baru selesai kuliah. Gak Iya. saya sebut tahun lah ya. Iya, ya, oke. Ketahuan umur saya. Ketahuan umur ya, Pak ya. Masih muda kok. Iya masih muda. Ketika baru selesai kuliah itu, ketika mengambil profesi advokat itu, pengacara, teman-teman saya bilang, ini pekerjaan gak benar gitu. Iya, benar. Pekerjaan gak benar kenapa? Karena ini adalah pekerjaan membela orang yang salah. Pelan-pelan kita edukasi, kita sampaikan bahwa pekerjaan advokat itu bukanlah pekerjaan membela orang salah atau membela pencuri atau segala macam lah artinya. Tetapi kita adalah orang yang meluruskan jalannya hukum itu. Oke, jadi itu dia ya, perlu diingat. Tidak semua pengacara itu hanya menginginkan uang, ya. Tidak semua. Maka ada PBH pro bono. PBH itu adalah salah satu advokat atau teman-teman pengacara juga yang bergerak tanpa dibayar. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat PBH. PBH. Apa tadi Pak? PBH, Pusat Bantuan Hukum Peradi. Pusat Bantuan Hukum ya. Oke. Yang terakhir nih, Pak. Pesan dan kesannya di kampung musisi ini apa, Pak? Itu yang inti yang harus kita cari di sini, Pak. Karena Bapak kan sudah melihat acara kita yang luar biasa selalu setiap minggu. Tapi Bapak baru yang pertama kali ya? Saya baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, setelah Bapak melihat dari yang pertama sampai yang ke sekarang, apa sih Pak pesan dan kesannya gitu loh sama kampung musisi? Kesannya pertama kali ketemu siapa? Ketemu siapa? Haryadi. Saya tanya, kampung musisi di mana kampungnya? Di mana kampungnya gitu ya? Karena kampung musisi di mana kampungnya? Karena kampung musisi kan, makanya saya kampungnya di mana sih kan? Enggak, kita namanya istilah suatu komunitas. Ya. Saya sangat mengapresiasi ya, bahwa ada orang yang menerjunkan dirinya untuk suatu tindakan sosial non profit. Yes. Tapi saya nggak tahu di belakang ada profit apa enggak. Tidak ada Pak, murni. Non profit untuk artinya mendedikasikan dirinya untuk perbaikan generasi bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat banyak tindakan-tindakan di luar sana yang berusaha untuk menggerus generasi bangsa kita. Benar. Anak-anak muda sudah diracuni dengan narkotika. Benar sekali Pak. Bahkan sampai ke TK, SD itu sudah direcoki, pakai permen, pakai ini segala macam. banyak modus-modus yang mereka lakukan gitu. Maka saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh kampung musisi ini. Luar biasa Pak. Support terus kami ya Pak ya, kampung musisi. Insya Allah. Yes, luar biasa. Ini juga akan saya masukkan nanti dalam channel YouTube saya. Wow, dimasukin di channel YouTube-nya Pak Gusri, luar biasa dong. Sebagai Kampung dari musisi. kampanye untuk pemberantasan anti narkoba. Luar biasa. Aduh, aku nanti nggak sabar pengen nonton. Karena pasti sepenuhnya itu bapakku semua. Bercanda ya Pak ya. Oke, pesannya buat kampung musisi. Pesan saya tetap yang pertama itu tetap istiqomah saja. Istiqomah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Karena kalau kita sudah istiqomah melaksanakan itu, dan itu akan menjadi kebutuhan. Ya. Sama dengan sholat. Iya benar Pak. Kalau kita sudah istiqomah dalam sholat, meninggalkan sholat sekali saja, itu akan merasa kerugian yang sangat besar. Iya memang. Maka pesan saya, jadikanlah kampung musisi dalam pemberantasan narkoba itu istiqomah seperti mendirikan sholat. Luar biasa. Siap Pak, siap. Ada lagi Pak pesannya hanya satu? Pesan Pesannya bagi kaum remaja yang kebetulan hadir
anak muda pada hari ini, pada malam ini, sebisa mungkin hindari narkotika. Yes, benar sekali ya Pak ya. Dan kalau bisa juga hindari rokok. Karena saya sedikit cerita ya. Ya, boleh, Pak. Saya merokok itu pernah. Ya. Dari kelas 2 SMP saya. Dari kelas 2 SMP sampai terakhir saya berhenti itu 2002. Pokoknya saya merokok masih baru-baru ini ya? 2019. 2019. Saya terjerat rokok itu lebih kurang 25 tahun. 25 tahun. Ya. Jadi merasa Jadi rugi. ketahuan nih mau saya. Jadi Bapak merasa rugi ya waktu sekarang? Kalau saya berhenti merokok itu cuman motivasinya pertama anak saya menjauh dari saya. Wow, kenapa bisa? Gak mau dia. Bau gitu ya? Ya, setiap saya pulang kerja berkegiatan, anak saya panggil nggak mau. Bawa rokok gitu ya? Abi bawa rokok. Makanya saya nggak mau. Setelah itu baru saya pikir-pikir, ternyata setelah saya 25 tahun merokok nggak ada untungnya. Gitu. Benar sekali, habis duit ya Pak ya? Duit habis. Nah, akhirnya saya putuskan untuk berhenti merokok. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Pak Gusri aja bisa lepas nih dari rokok. Gimana dengan teman-teman kita semua? Itu dia Pak ya. Oke Pak, itu aja pesannya Pak. Sudah selesai. Tadi Bapak kayaknya nanggung deh pesannya tadi. Ada lagi? Pesanan lagi ya? Pesanan nih. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sudah datang, sudah menjadi narasumber di kegiatan Kampung Musisi Road to Cafe. Jangan pernah bosan untuk datang di Kampung Musisi ya Pak ya. Insya Allah. Minggu depan bisa datang lagi kan? Minggu depan di sini lagi? Pasti dia beda tempat Pak. Nanti kita atur lagi. Iya, Bapak bisa follow Instagramnya Kampung Musisi Pak. Oh iya, jadi kegiatan kita semua ada di sana. Di tag juga ke IG saya. Iya, luar biasa. Tinggal follow ya Pak ya. Iya, nanti saya follow. Oke, terima kasih. Follow apa ya? Follow back gitu ya. Ya, follow back sama di tag Bapak gitu ya. Kan ada di sini. Channel YouTube ya. Oke, luar biasa. Pasti biar di Oke Pak, terima kasih Pak Gusri. Terima kasih. Enjoy ya Pak malam hari ini ya Pak ya. Oke, itu dia talk show dari Pak Gus yang kedua. Siapa? Ada dari BNN Provinsi Riau. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Kak Dina. Kak Dina. Oke, ini dia Kak Dina. Oh Kak Dina. Oke, Kak kenalan dulu dong. Sedikit dari nama, kegiatan, profesi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua pengunjung Foodpedia Cafe malam ini. Nama saya Dina Lubis. Dina? Iya. Lubis? Iya. Permata ya Kak ya? Nggak tahu udah apa yang dipesannya. Anak kita. Anak kita dong, anak itu anak kita tuh, Bang Ardi. Anak muda on. Ini mungkin ini. Saya bertugas di Badan Narkotika Nasional Bukan nanti gugat, habis ini kita gugat. Sejak penghasilan. November Untung kita pesan air putih. 2014 sampai sekarang. ya. Air putih ada. Sebelumnya 2011 bulan April saya bergabung di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oh, jadi dari Langkat Sumatera Utara baru ke Pekanbaru di 2014. Ke Pekanbaru di 2014, di Pekanbaru sampai dengan sekarang ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Dina yang sudah lama ya di Badan BNN ya. Luar biasa Kak Dina. Kurang lebih berapa tahun ya? 7 tahun nih. 2014 dari 2014 ke 2020 sampai 7 tahun. 2011 awal. Oh, berarti hitung sama yang di Sumatera Lebih 10 tahun. Iya, luar biasa ya. Waduh, gimana nih Kak perasaannya selama gabung di BNN? Apa namanya? Apa sih itu suka dan duka yang dihadapi oleh seorang Kak Dina? Suka dukanya kayaknya banyak sukanya, walaupun
Dukanya juga. sekali Ada dukanya. aduh, Banyak aduh sukanya. menarik nih ceritanya. Lebih banyak duka. Dulu saya bergabung sebelum dari BNN, saya adalah pegawai Pemda Langkat dari Dinas Sosial. Pegawai Pemda Langkat Sejak 2005 akhir sejak 2005 akhir sampai 2011. wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi dong buat Kak Dina. Jadi, Banyak nih profesi. Saya bertugas di Dinas Sosial waktu itu. Kebetulan 2011 BNN Kabupaten Langkat berdiri. Nah, diminta untuk mengisi formasi jabatan di Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Pada saat itu, Seksi Pemberdayaan Masyarakat ini membawahi salah satunya bidang rehabilitasi. Bidang Ya, rehabilitasi. bidang rehabilitasi belum terpisah sendiri waktu Iya. itu. Jadi saya masih membawahi bidang rehabilitasi. Nah, di situ awalnya saya hanya diperbantukan dari Pemda Langkat Oh, diperbantukan ke BNN ke Kabupaten BNN. Langkat. Namun karena Mungkin hari demi hari saya jalani ya, ya. banyak pemandangan yang apa ya, benar-benar baru gitu. Pengalaman benar-benar Baru ya. di BNN ini yang saya temui gitu. Pengalamannya itu seperti apa tuh? Itu tadi ada sedihnya ya. Ada sedihnya. Sedihnya Jadi, itu saya pernah melihat satu anak Ya. usia kurang lebih 18 tahun datang ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, sudah dibopong oleh orang tuanya, ya, nggak pakai baju, itu umur cuma berapa? pakai celana pendek, Ya, umur Ya. berapa itu dia? Bu? kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Iya. Kepalanya diikat pakai bendera kacu tahu ya, bendera merah putih, kacu pramuka. Oh iya. Kepalanya diikat pakai kacu pramuka. Kemudian orang tuanya nangis-nangis ketemu saya. Nangis Jadi si anak 2 detik sekali itu sudah astagfirullahaladzim. Jadi dia sudah dual diagnosa, ya, sudah halusinasi, sudah ada wahamnya, gitu ya. Jadi sudah dual diagnosa, artinya selain terdeteksi penyalahgunaan narkotika, dia sudah mengalami gangguan jiwa. Nah, ya, orang tuanya datang nangis luar biasa waktu itu, minta tolong supaya anaknya bisa direhabilitasi. Namun karena hasil asesmen dari dokter dan psikolog waktu itu menyatakan dia sudah mengalami gangguan jiwa, maka sudah tidak bisa direhabilitasi. Artinya sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi menurut Kak Dina penyebab dia bisa mengalami gangguan jiwa itu karena penyalahan narkoba atau tidak? Iya. Iya. Biar aja Atau enggak bukan apa-apa karena ini, biar memang aja. ada pembawaan sebelumnya Biar aja ini aja. dari sebelum menggunakan narkotika? Ya biar nanti aku minum aku kasih nih. Lebih cenderung kepada penyalahgunaan narkotika karena sampai dengan terakhir Biar aja urinnya lah. masih positif. Biar Wow. aja. Ya. Umur dia pakai apa dia? Nanti kalau tak aku minum bro yang Lebih banyak ganja. Tapi Ganja. untuk pengguna narkotika di Indonesia itu cenderung Sabu ya? cenderung hetero ya, dia artinya bisa menggunakan sambil pakai sabu, dia juga pakai ekstasi, dia juga pakai ganja. Berarti Jadi ada penyalahgunaan narkotika yang kita deteksi urinnya positif 3-4 parameter. astaga. Nah, jadi kalau di Indonesia begitu, kayaknya itu jarang ditemui di negara lain ya. Iya. Di kita itu. Luar biasa ya. Jadi ada yang positif sampai lebih, ada 3 parameter. Oh. Itu saya pernah temuin itu. Jadi orang tuanya ini menangis. Saya tanya, kapan terakhir kali ibu peluk dia? Saya bilang. Oh, jadi yang ditanya itu ya, kapan terakhir kali peluk dia? Jadi kemana saja selama ini? Kenapa anak sudah sampai seperti ini baru dibawa ke BNN? Iya, benar. Iya, gitu. Jadi kapan terakhir kali ibu peluk dia? Saya tanya. Ibunya makin menggeru-geru, nangis, menyesali gitu. Iya. Ya. Kapan terakhir kali ibu ajak dia wudhu, ibu ajak dia sholat sama-sama? Ibunya makin peluk-peluk saya. Nangis ya, menyadari gitu ya.
Ya karena anaknya sudah terlambat, harus dibawa ke rumah sakit jiwa, bukan pusat rehabilitasi narkotika lagi. Umurnya kurang lebih baru 18 tahun. Jadi itu salah satu dari kisah yang membuat saya tergerak untuk bergabung di BNN pada saat itu gitu. Oke. Kalau yang sukanya, tadi kan kita dapat yang dukanya. Dukanya ya, Kita pengen tahu nih yang sukanya itu apa ya? sukanya iya ini seperti malam hari ini. Seperti malam hari ini. Ini sukanya salah satu tugas bidang P2M di BNN Provinsi Riau ini gabung dengan teman-teman baru komunitas-komunitas sehat anti narkoba ya Yes. seperti malam ini. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak satu Dina. yang membuat senang itu ini. Jadi Kak Dina ini baru pertama nggak sih melihat kegiatan kita? Enggak, Udah sering kita ya? ada beberapa kali ya Nah. terlibat dalam kegiatan kampung musisi. Saya sudah kali ketiga, Kali tapi ketiga ya? teman-teman yang lain ada. Kita bergilir mengikuti kampung musisi, Oh. tapi bukan baru kali ini. Bukan Ada baru kali ini ya? Ya, Oke, sebelumnya. karena bukan baru kali ini lebih spesial lagi. Lebih senang aku dengarnya. Iya. Berarti bisa dong kakak, saya terutama minta seruannya kampung musisi dari kakak. Oh, yang tadi Iya, pasti udah tahu ya kak ya, udah 3 kali datang. saya sebutnya kampung musisi gitu. Kampung musisi. Nanti teman-teman bisa jawab berkarya tanpa narkoba. Oke, ya teman-teman ready ya? Ready, ready. Semangat, semangat. Yang lucu, yang belakang, yang di belakang, yang depan. Ya kak. Kampung musisi. Tanpa narkoba. Sekali lagi kak, sekali lagi kak, sekali lagi. Sekali lagi, anak muda harus kenceng suaranya ya. Walaupun sudah malam, semangatnya harus pagi. Kampung musisi. Semangat kalau Kak Dina yang seruin ini ya. Iya, harus semangat. Kita harus coba lagi nih Ini kak nanti. untuk informasi ya, adik-adik Peradi sudah bergabung dengan BNN Provinsi Riau ya. Sebagai penggiat anti narkoba di Provinsi Riau ya, untuk melaksanakan tugas-tugas P4GN bersama-sama dengan BNN di masyarakat ya Pak ya. Iya, jadi sudah beberapa waktu yang lalu kita undang Peradi untuk terlibat dalam beberapa kegiatan kita gitu. Oh, kabelnya keinjek ya. Aduh. Gak apa-apa. Ya, Oke. ada Arum. Pertanyaan terakhir. Kan sama nih nyambung visi dan misinya dari BNN dan juga Kampung Musisi yang menyuarakan berkarya tanpa narkoba. Ada sedikit pesan dan pesan untuk Kampung Musisi dan tentunya juga untuk anak muda yang sekarang melanjutkan regenerasi lebih baik. Jangan sampai anak muda zaman sekarang itu masih tetap terus menggunakan narkoba. Gitu. Oh iya. Jadi saya boleh cerita sedikit ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kami bertemu dengan Kampung Musisi ini kurang lebih 2 tahunan yang lalu. Ya. Sejak saat itu Kampung Musisi ini melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang terutama yang kita laksanakan gitu ya, melibatkan diri. Nah, tanpa pamrih gitu Kampung Musisi ini. Pernah waktu itu sekali ya dengan Kepala BNN Provinsi Riau, itu kepala suku yang ada di belakang tuh Bang Beng tuh mengundang kita untuk sama-sama di TVRI ya Bang. Nah waktu itu jadi biar sosialisasinya lebih masif gitu kan, lebih besar. Nah Kampung Musisi mengundang kita loh waktu itu pakai media TVRI Pekanbaru. Wah itu saya sangat apresiasi, banyak kegiatan Kampung Musisi yang luar biasa gitu. Jadi selama ini kita ketemu kurang lebih 2 tahun yang lalu, sejak saat pertama kali kita ketemu sampai dengan sekarang tetap Covid ya. berkarya tanpa Karena narkoba. memang visinya kan pasti nyambung. Iya, nyambung ya, anak muda yang bisa
menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif Benar. tanpa harus pakai zat adiktif. Luar biasa. Itu dia dari Kak Dina. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi pesannya nih, Pesannya, ini yang harus diingat. Pesannya. buat kampung musisi ya, terutama teman-teman anak muda yang hadir pada malam hari ini. Sudah tiba saatnya ya kita peduli, jangan apatis terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di sekitar kita. Ya, mungkin hari ini belum menyentuh kita dan keluarga. Iya. Tapi ya jangan ada kata kompromi, karena bisa jadi begitu buka pintu rumah, satu langkah keluar rumah kita udah ketemu Iya. sama penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya teman-teman, mulai lakukan berbagai cara, tidak perlu harus mahal. Sekarang sudah ada media sosial ya. Yes. Di masa pandemi mungkin kita mengurangi kumpul-kumpul, tapi pasti semua punya Instagram. Iya, iya pasti. Bapak kita dari Pradi aja aktif media sosialnya. Iya. Pasti anak muda lebih aktif. Jangan-jangan Pasti. followernya lebih dari 1.000 orang. gitu. Aduh. Kalau selama ini adik-adik cuma pajang foto selfie di Instagramnya, mulai malam ini pajang informasi tentang bahaya narkotika. Luar biasa. Ya betul sekali. Gitu. Ya. Semua yang hadir di sini sudah follow Instagramnya BNN Provinsi Riau belum? Oke, boleh di follow dulu dong. Follow dulu dong. Instagramnya Sudah BNN. ya? Sudah. Anak muda yang hadir malam ini harus follow Yes. ya Instagramnya BNN Provinsi Riau. Info BNN _ Provinsi _ Riau. Ya. Silakan buka Instagramnya masing-masing, follow. Boleh diambil informasi bahaya narkotika dari situ. Kemudian coba deh pajang di Instastory-nya mungkin ya, biar nggak monoton. Selama ini kan yang dipajang foto lagi shopping nih, foto lagi nongkrong mungkin ya. Coba mulai peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, isi hari-hari dengan kegiatan positif. Jadi ini salah satu kegiatan positif yang asik ya kawan-kawan ya. Kegiatan positif, ikut komunitas, dari komunitas apa tadi Pak? Expander, mungkin teman-teman ikut komunitas Expander. Isi hari-hari dengan kegiatan positif, jadi nggak punya waktu nongkrong mikir yang aneh-aneh ya. Hari-hari penuhi dengan kegiatan positif, baik kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Supaya teman-teman nggak kosong waktunya, kemudian mudah terisi dengan hal-hal negatif. Itu pesan kedua. Yang ketiga, untuk kampung musisi tetap semangat ya, berkarya terus tanpa narkoba. Wow, itu dia pesan dan pesannya dari Kak Dina. Iya, itu Dan aja. itu aja ya Kak ya? Iya, Oke, kurang itu lebih. dia. Harus diingat apa pesannya 3 tadi ya. Dan terima kasih buat Kak Dina yang sudah Terima kasih sama-sama semuanya. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Temennya daripada Bapak Gusri agak sama gitu kan. Dan aku sangat-sangat penasaran. Boleh perkenalan nama dulu dong, Kak? Yang seperti nama, profesi, kegiatan. Karena saya membawa wadah komunitas, bagusnya Oke. nggak usah bapak ya, bagusnya om. Oh, oke, Om. Oke, boleh. Silakan Om. Oke, perkenalkan nama saya Wen Aftarian, kebetulan dari Expander Missionary Owner Cup Riau. Ya. Kebetulan saat ini saya ketuanya. Ketuanya ya. Ketua Riau. Aduh, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ketua Expo Riau. Aduh. Aku nih penasaran nih Pak, Expo Riau ini nih komunitas mobil memang ya. Tapi kegiatannya itu seperti apa gitu loh? Oh ya, untuk kegiatan biasa lah untuk komunitas ya, apalagi komunitas mobil keluarga. Modif Pasti gitu ya?
Enggak. Enggak. Modif itu bagian dari kegiatan kita. Kegiatan. Ada ekstranya. Biasa untuk komunitas biasanya turi, kopdar, sosial. Iya. Ada ini juga pastinya ya, bagi-bagiin Sembako. kayak sembako gitu ya Ya. Pak ya. Pasti itu setiap komunitas pasti Pasti. ada, ya kan. Namanya mau buat komunitas pasti harus ada sesuatu yang positif ya Pak ya. Pastinya. Nggak mungkin komunitas cuma untuk kumpul kebo ya. Bahaya itu. Aduh, bahaya ya. Oke, Bapak, aduh, kita mau tahu nih kegiatan-kegiatan Bapak kesehariannya itu seperti apa sih? Saya sendiri itu smoke-nya. Esbok boleh, Bapak boleh, jadi double boleh. Iya lupa, aduh, Om, maaf nanti aku dimarahin, cak salah, Om. Dari sendiri dulu atau Dari apa? sendiri dulu, baru nanti ke kegiatannya. Ke Oke, kalau saya sendiri pegawai dari salah satu BUMN bergerak di bidang migas. Migas, Ya. oke, sudah berapa lama itu Pak? Kalau di BUMN-nya paling 6 tahunan, 6 tahunan. tapi kalau dari bekerja dari migasnya udah 13 tahun. Oh my god, 13 tahun. Apakah aku bisa bekerja selama itu? Tidak akan. Bisa. Masih banyak cuannya ya. Masih bisa ya Pak ya. Oke Pak, selain itu apa lagi nih? Om, Oh, aduh dimarahin terus nih. Om. Oke Om. Bapak udah tua banget kayaknya. Iya. Om, jadi selain itu apa lagi Om? Kegiatannya selain bekerja, apakah ada lagi kegiatan di luar pekerjaan atau mungkin mengikuti selain komunitas ini organisasi yang lain? Palingan saya kan schedule-nya satu-satu ya. Iya. Satu bulan. Satu bulan bekerja untuk pekerjaan, satu bulan ya palingan libur ya, bisa ngurusin komunitas, bisa bisnis. Jadi sistem kerjanya memang gitu? Ya. 1 bulan kerja, 1 bulan lagi off. Ya. Luar biasa ya. Ada nggak sih kerjanya kayak gitu? Aku minta dong 1. Aduh, 1 bulan. Komunitas. Ini tadi saya manggil Om, ya kan? Malah aku manggilnya Abang, wah udah. Om, oke manggilnya Om. Gimana Om? Kalau misalnya tadi kan dengan nih sebulan kerja, sebulan off istilahnya gitu ya. Nah kalau Om untuk komunitas itu kegiatannya apa aja ya? Om, Banyak, kita kebetulan kita baru selesai ini juga ya. Jadi kurang 1 tahunan terhambat aktivitas kita karena pandemi ini. iya. Kebetulan terakhir minggu kemarin kita baru selesai touring ke Sumbar 3 hari. Touring anniversary yang ketiga. Berarti Esbok itu yang ketiga ya? Yang Riau ketiga, Oh, yang Riau nasional ketiga. keempat. Yang nasional keempat. Iya. Waktu pergi ke Sumbar aku kok nggak diajak sih? Belum kenal. Oh belum kenal. Aduh. Kalau udah kenal diajak ya. Kesempatan dalam kesempitan. Oke, harus mau bertanya lagi. Bertanya. Oke. Jadi tadi kan udah jelasin ada touring gitu kan. Itu touring 3 hari. Habis itu aktivitasnya gimana itu Bang? Kalau komunitas itu aktivitasnya kopdar touring. Kopdar touring gitu ya. Kalau nggak gitu udah diam aja gitu ya. Iya. Terakhir kita lakukan baksos itu waktu puasa kita ada donor darah untuk PMI. Waktu itu semangatnya puasa kan biasanya orang keterbatasan darah di PMI ya. Iya. Semangat kita mensuplai darah untuk PMI untuk para yang membutuhkan lah. Waktu itu memang PMI yang membutuhkan banyak darah, kita melakukan donor darah untuk sumbangsan ke PMI. Terakhir itu sebelum puasa. Bulan puasa. Nah untuk Esbok sendiri ini kan nasional sama Riau beda ya pokoknya. Nah itu Apanya bedanya? maksudnya wilayahnya gitu ibaratnya kan itu nasional. Terus Riau. Ya, ada seperti komunitas lainnya. Komunitas lainnya. Kita kan skalanya nasional. Ya. Nasional kita ada Pemda di Riau. Oh gitu. Untuk nasional itu 2017 September
Kalau untuk Riau-nya deklarasi 2018 September. 2018 September. Oke. Dengar-dengar katanya bapak ini adalah juragan pupuk, benar nggak? Juragan pupuk loh. Siapa yang Aduh. bocor ini? Infonya ini dari orang yang akurat, terpercaya. Benar nggak nih, Om? Ya ini barusan merintis usaha, kebetulan kenalnya dengan kepala suku dari Ya. bisnis ini. Dari bisnis pupuk ini ya? Kepala suku ikut join? Join. Join. Gimana tuh sama kepala suku? Gimana sinergitasnya, bagus nggak nih Bang? Bagus. Wah, nggak apa-apa, ulik dikit ya kepala suku. Oke, kan biasanya nih ada kopdar. Ya, Kopdar, di dalam kopdar itu biasanya pembahasannya apa? macam-macam. Ada bisnis di sana. Bisnis. Biasanya semakin banyak kita kenal orang, pastinya rezeki akan makin datang sendiri. Iya, benar sekali. Makin banyak silaturahmi, pastinya ada peluang rezeki di sana. Benar banget. Jadi di kopdar juga bisa ketemu teman bisnis, rekan bisnis, bisa sambil juga sharing soal bisnis juga. Ya. Kalau soal keluarga juga Ada pasti. ada ya. Pasti gimana berkeluarga pasti ada. Aduh, iya benar sekali. Tapi ini tadi kan aku dengar juragan pupuk ya. Ya ini pupuknya ini merek apa sih? Aku penasaran sama mereknya. Tadi udah dibilang di itu sinergi sinitas ya. Yang- PT Pupuk apa PT Nagama Sari Sejati. Oh itu dia pupuknya rupanya ya. Kirain tadi mohon maaf ya Pak ya, soalnya saya kan agak buta nih soal bisnis-bisnis di Pekanbaru ini ya. Ya kebetulan saya juga masih bocil dan tidak memikirkan itu. Oke, gimana sama usahanya nih? Udah ada perkembangannya udah gimana nih Pak? Baru merintis, Baru sebulan 2 bulan palingan baru merintis. Baru 2 bulan, Ya. tapi udah lumayan nih omset. Omset gimana nih omset? Tanya kepala suku. Tanya kepala suku. Oh, ini kepala suku mau naik nggak nih? Oh, menerangkan nih, menerangkan. Bukan. Aduh, cemana nih? Iya. Aduh, iya Pak. Pak lagi. Om. Aduh, karena masih bocil nih panggil Bapak terus. Oke, Om. Jadi tadi kan udah juragan pupuk juga, punya komunitas juga, ya kan? Terus itu bekerja juga, luar biasa ya. Sama waktunya itu pasti sangat-sangat diefisiensikan sekali gitu ya. Gimana nih pembagian waktu? Kan tadi udah nih, contoh sebulan nih. Sebulan kan off nih. Apa semuanya kegiatannya di komunitas atau ada juga di kegiatan lain? Hanya terfokus ke komunitas atau ada fokusnya yang lain? Ada juga ya pasti ya. Kebetulan saya juga melanjutkan studi juga. Ah kan pasti kebongkar. Aku udah yakin. Makanya aku mancing terus. Pasti keluar. Keluar dengan sendirinya ya. Studi di mana nih Pak? Salah satu universitas di Jogja. Di Jogja studi. Tinggal di Pekanbaru. Ya, Ini gimana ceritanya ini? online. Online, oh iya ya benar. Kalau tidak ya. online, weekendnya ke Jakarta. Ke Jakarta. Terbang terus ya. Kebetulan belum. Belum bisa terbang ya Pak ya. Oke Pak. Nah, Bapak kan sudah mengikuti acara kita ini. Udah pernah sebelumnya ngikutin acara kita? Belum. Baru perdana ya? Baru kenal kampung musisi melalui kepala suku. Iya boleh sekali. Terima kasih ya kepala suku. Mana dia? Ini luar biasa nih kepala suku nih memang. Gak ada duanya memang. Tadinya saya keberatan, ini kok narasumber saya nggak ada expert di bidang ini, tapi diminta narasumber. Tapi jangan narasumber lah Om, saya bilang. Kita saling sharing aja. Jadi di kampung musisi ini, Om, misalnya kita jadikan narasumber, bukan berarti kita membahas cuma narkoba dan narkoba aja. Contohnya, Om nih kayak punya komunitas, kita bahas komunitasnya, kegiatannya, yang menarik lah di situ yang bisa kita ambil gitu loh, yang bisa menjadi motivasi juga buat kita kayak Om ini kan, sukses gitu loh, bisa membagi waktu gitu kan, apalagi kayak kami yang muda-muda ini yang kaum rebahan ya kan.
kamu rumahan. Itu dia tadi Om. Ya tadinya saya mau terima tawaran kepala suku Ya. karena di sini ada semangatnya itu pesannya berkarya tanpa narkoba. Wow, kasih tepuk tangan dulu buat komunitas kampung musisi berkarya tanpa narkoba. Setidaknya sesuai dengan prinsip apa kita, semangat kita, komunitas kita, Benar. sesuai dengan sedikit ada ADRT kita juga. Iya. Ya udah, kenapa tidak setidaknya kita mensuarakan berkarya Karya tanpa tanpa narkoba. narkoba. Karena sudah disuarakan berkarya tanpa narkoba, aku mau dengar Om ini untuk menyuarakan berkarya tanpa narkoba. Jargon kampung musisi tadi. Oke. Oke ya, ready ya. Jadi Ready ya? Om bilang kampung musisi, teman-teman jawabnya berkarya tanpa narkoba. Semuanya kencang suaranya. Kalau nggak ulang dan ulang. Ingat itu. Ini Sherly. Oke, 1, 2, 3. Kampung musisi. Tanpa narkoba. Oh, ini bisa lebih kencang lagi nih Om. Lebih kencang lagi Om. Oke, kita ulangi lagi ya. Iya. Kampung musisi. Berkarya tanpa narkoba. Itu kan pasti bisa suaranya lebih kencang. Oke, yang terakhir, yang paling penting. Oke, boleh. Aduh. Aku mau nanya nih Om, Boleh. agak sedikit menjurus ke ini pertanyaannya. Boleh, jurus Kapan apa? nih Ah. MOU-nya dan ke kampung musisi? Selentingan sudah disampaikan kepala suku Oke. kemarin. Palingan tinggal duduk bersama aja. Tinggal, oke, kepala suku tinggal duduk bersama. Sip, oke. Kebetulan member Esmo kan ada Om Yayan juga. Oh, Om Yayan member Exmo rupanya. Iya. Pelindung kampung musisi ya, Om Yayan itu pelindung kampung musisi. Nah, inilah komunitas. Saya tadi nggak kenal kepala suku, nggak kenal kampung musisi karena komunitas banyak kenal. Iya. Akhirnya tersampaikan relasinya, akhirnya connect ke sini. Akhirnya connect saya yang tadi nggak ngerti pupuk, akhirnya Iya. direkomendasikan, akhirnya terjun ke bisnis pupuk. Ya, jadi terbuka semuanya ya Om ya. Itulah asiknya komunitas. Semua link ada di sana. Kita ada advokat juga di sana, ada notaris di sana, ada polisi di sana, banyak. Tadinya bukan saya rencana yang menjadi narasumber, tapi maklumlah karena kita khotib cadangan, kalau tidak ada yang pasang kita yang maju dulu. Oke, Seperti gitu. itu. Nah, terakhir ini Om. Itu yang paling penting kan? Iya, paling pentingnya Penting pembicaraan kita malam hari ini. adalah pesan dan kesan untuk kampung musisi. Pesannya sangat apresiasi sekali untuk kampung musisi, dengan jiwa sosial, semangatnya menyuarakan semangat berkarya tanpa narkoba. Ya, kita tahu sekarang ini sangat prihatin ya untuk generasi muda kita, yang anak sekolah aja sekarang udah terpapar narkoba. Jangan bicara ngomong remaja, anak sekolah pun sekarang udah rata-rata ini sudah mengkhawatirkan. Iya. Kita pikir tadinya hanya di kota narkoba, ternyata di desa-desa kita masuk ke daerah itu sangat mengkhawatirkan, bahwa generasi muda ini, kita ini udah dicengkram oleh narkoba. Iya. Sangat apresiasi sekali kepada kampung musisi. Wow, luar biasa, Tadinya kampung musisi. kita nggak connect ini. Namanya kampung musisi, tapi Iya. pergerakannya berkarya tanpa narkoba. Sangat luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat kampung musisi. Oh, luar biasa. Nah, kesannya setelah menjadi narasumber di kampung musisi. Kesannya, kesannya apa ya? Kesannya. Tadi pesannya? Tadi pesan, sekarang kesannya Om. Kesannya sangat luar biasa. Apalagi ini kita diundang sebagai pembicara ya. Biasanya kita bicara ini diundang di mana-mana terkait otomotif, Iya. tarik expander. Nah, kali ini kita ngomong narkoba. Iya. Kesannya excited banget lah, sangat menjadi juga lah story, karena sedikit banyaknya kita bisa mensuarakan anti narkoba itu. Itu dia kesan dan kesan dari Om. Siapa tadi namanya Omnya? Tuh, kan? Aduh, siapa ya? Kalau di komunitas sama saya Om Weng. Om Weng. Iya, Om Ibeng, Om Weng. Om Ibeng, Om Weng. Kalau nama aslinya Om?
Wewen Afterian. Wewen Afterian. Asterian. Afterian. Afterian. Oke, oke, itu dia pesan-pesan dari Om Weng. Dan ada sertifikat untuk oleh dari kampung musisi nih. Oh, ini adalah karya dari Ruang Kayu. Terbalik bang, terbalik. Oke, yang akan langsung diserahkan oleh Bang Om Romi selaku Dewan Pelindung Kampung Musisi. Kepada Om Romi, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan dokumentasi. Oh, udah standby hadiah. Oke, ini dia pelindung kampung musisi kita. Tiga. One more. 1, 2. Terima kasih Om. Nah, selanjutnya ada penyerahan sertifikat juga. Oh boleh. Terima kasih. Ini memang rega ya. Maaf. Silakan dulu, Om. Terima kasih Om sudah meluangkan Oke. waktu untuk malam. Selaku Wakil Ketua DPC Pradi. Oke. Yang menyerahkannya adalah Hulu Balak Kampung Musisi Adi Aritona. Mana ini. Ini dia. Hulu Balang Kampung Musisi kita. Regi. Blues ini blues. 1, 2, 3. Tahan sampai pagi. 1, 2, 3. Ini rekam kok. Oh, direkam. Kirain foto. Oh, terima kasih Pak Gusri. Terima kasih Pak Gusri ya. Selalu Motivasinya datang ya Pak ya. Motivasinya malam hari ini luar biasa. Luar biasa dari Pak Gusri. Oke, selanjutnya ada Oleh-oleh untuk Foodpedia. Oke, buat kru atau mungkin yang bisa mewakilkan dari diserahkan diserahkan Bang Abdi dari ROD. Ini perwakilannya Foodpedia. Siapa ya? Pak Kurnia. Sudah dua. Oke, terima kasih kepada keluarga dari ROD juga. Kawan-kawan semuanya berkarya yang sangat baik. Sudah. Kampung Musisi.